Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kalamullah wa afdalul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah, alhamdulillah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari yang berbahagia ini kita masih tetap berada dalam kenikmatan yang Allah telah berikan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dalam melaksanakan salat berjamaah yang terus menerus kita berusaha untuk mengerjakannya, karena hal tersebut menjadi satu sunnah yang harus dipertahankan dan diamalkan untuk selalu mendapatkan imam-imam dalam salat berjamaah, terutama dalam takbiratul ihram. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Anas radhiyallahu anhu qol, dari Anas yang Allah telah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillah, barang siapa salat karena Allah, bukan karena yang lain, arba'ina yauman, selama 40 hari. Di mana? Di mana saja. Ini kadang hadis menjadi ukuran dan patokan, yaitu sebagai salat arba'in ketika kita musim apa? Haji. Hingga kita berlari-lari untuk mendapatkan keadaan imam takbiratul ihram. Ya, 40 waktu. Ya, 40 waktu, padahal di sini dilafadzkan 40 hari, bukan 40 waktu. Disebut salat arba'in. Lafadznya pi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, yudrikut takbiratal ula, dan kita berusaha mendapat imam dalam takbir pertama, takbiratul ula. Jadi bukan 40 waktu ya,
bukan 40, iya bukan 40 waktu, tapi 40 apa? 40 hari. Bukan hanya berlaku di masjid Madinah saja, melainkan di semua masjid, termasuk masjid kita ini. Jadi siapa yang menjaganya, ya salat karena Allah selama 40 hari berjamaah, mendapatkan imam dalam takbiratul ula, takbir pertama. Kata Nabi SAW, kutibat lahu bara'atani, Allah akan bebaskan dia dengan dua kebebasan. Pertama, bara'atun minan nar, Allah akan bebaskan dirinya dari api neraka. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, Allah akan bebaskan dirinya dari perbuatan nifaq. Nifaq itu apa? Munafik. Jadi ini punya kekuatan salat berjamaah. Bukan 40 waktu, tapi 40 apa? 40 hari. Lafaz hadisnya arba'ina yauman, selama 40 hari. Bukan 40 apa? 40 waktu. Karena orang kita jamaah haji pada biasanya seusai melaksanakan haji itu datang ke Madinah, ya, yang kloter atau gelombang kedua atau gelombang pertama, 8 hari usahakan dapat sholat 40 waktu. Masya Allah, 40 waktu, sampai dikejar-kejar, sampai lari-lari, ya, terengah-engah, tergopoh-gopoh. Untung nggak kesandung, ya. Kalau kesandung meninggal bagaimana urusannya, ya. Gitu, ini bahaya, ya, bahaya dalam menyampaikan suatu yang tidak disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bukan untuk di Madinah saja, di semua masjid. Padahal bukan untuk 40 waktu, tapi 40 hari. Karena lafadznya arba'ina yauman. Kita berusaha di masjid ini khususnya, kita mendapatkan imam dalam keadaan sholat berjamaah selama 40 hari, kata Nabi. Fi jama'atin, berjamaah. Yudrikut takbiratal ula, kita dapati imam dalam takbir pertama. Masya Allah, Allah janji, ya, dengan lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kutibat lahu bara'ah, Allah tetapkan baginya, Allah catat baginya kebebasan. Kebebasan apa? Bara'atani, dengan dua kebebasan. Ya, yang pertama bara'atun minan nar, terbebas dirinya dari api neraka. Yang kedua wa bara'atun minan nifaq, dan Allah akan bebaskan dirinya dari munafik. Ini orang kalau udah bebas dari munafik, insya Allah selamat dia dunia sampai negeri akhirat, selalu bersifat amanah. Jadi ya, makanya sholat itu punya kekuatan. Allah berfirman, inna sholata, ya, tanha anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji, jahat dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan itulah ibadah yang paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui kepada apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi syariatnya salat, ya, syariatnya salat, nanti ikhtiarnya Allah akan berikan kebebasan baginya selama dia menjaga salatnya, berusaha 40 hari mendapatkan imam dalam takbiratul ihram. Nanti ada kekuatan baginya. Pertama apa? Kekuatan baginya akan terbebas dari api neraka. Ya, kekuatan baginya akan terbebas dari perbuatan nifak. Jadi kita mau berbuat nifak, Allah jaga, Allah lindungi, Allah selamatkan. Nggak jadi nifak. Karena perbuatan nifak, diri kita tahu, hanya orang lain yang nggak tahu. Diri kita tahu, dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Malaikat nggak tahu itu perbuatan nifak.
Tahu nifaq Pak? Munafik. Ya, munafik, membohongi diri apa? Diri sendiri dan juga akhirnya membohongi orang lain. Wal iyadzubillah. Maka untuk terselamatkan dari amalan ini, Nabi SAW bentengi, ya, bekali dengan apa? Usaha, sholat, ya, berjamaah selama 40 apa? Hari. Dalam keadaan apa? Berjamaah, terutama selama kita masih sehat. Ya, makanya ya, sejak kita bekerja, usaha, dagang, apapun yang kita kerjakan, kalau sudah dipanggil hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Tutup dah, selesaikan dah, ya, apa yang menjadi pekerjaan kita, hentikanlah, ya, berhentikan dulu, karena sudah dipanggil waktu apa? Waktu sholat. Subhanallah, ini hal yang menakjubkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Oleh karena itu usahakanlah dan upayakan 40 hari dalam keadaan apa? Berjamaah. Ya, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini kita memasuki tanggal 20 apa? Sya'ban. Ya, tanggal 20 Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan yang Allah wajibkan untuk kita berpuasa. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kesehatan kepada kita. Amin, ya. Allah berikan kesehatan pada kita. Makanya para ulama-ulama salaf mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan untukku, untuk istriku, untuk anak cucuku, ya, untuk saudara-saudaraku, untuk negeriku, datangnya bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya, ini dengan domir nahnu. Nahnu di sini maknanya kami. Saya, istri saya, anak saya, cucu saya, dan kita waktu berdoa khusyuk kita. Ya, perhatiannya kepada apa yang kita doakan. Ini minta sama Allah. Karena kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, dan Nabi bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala, tidak ada sesuatu yang sangat mulia atas Allah Subhanahu wa taala minad du'a, selain daripada doa. Makanya doa, ya, kita nge-share doa. Jangan nge-share yang lain. Ya. Ini ada tuntunannya. Share-lah doa-doa agar saudara kita semua dapat bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna fihi lis-siyami wal qiyam. Semoga Allah sampaikan, ittifakan, dapatkan, jumpakan, ya, keberadaan kita semua di bulan tersebut untuk melaksanakan puasa dan untuk melaksanakan qiyam, yaitu pada malam harinya, salatut tarawih di masjid-masjid kita di mana kita berada. Wa wafiqna fihi, semoga, ya, mendapatkan keadaan, dan waja'alna fihi min utaqaika minan nar, semoga juga kami semuanya dapat terselamatkan dari api neraka. Ya. Kemudian, ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masya Allah, ya. Ini doa kita, semoga kita mendapatkan bulan Ramadan, di mana hari ini memasuki tanggal 20 Sya'ban, ya, tanggal 20 Sya'ban. Dan nanti kita akan, ya, menunggu keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, ya, karena mereka mengadakan sidang isbat. Mengadakan sidang apa? Sidang isbat.
Kepada siapa? Kepada seluruh organisasi-organisasi Islam yang ada di negeri ini. Sama-sama untuk melihat apa? Untuk melihat masuknya tanggal 1 Ramadan. Jadi nggak boleh nanti kita ada yang puasa duluan. Jangan, nggak boleh. Karena puasa itu kata Nabi, as-saumu yauma tasumun. Berpuasa di mana hari kalian berpuasa. Di mana hari kalian? Di Indonesia? Ya di Indonesia. Di Soviet, ya di Soviet. Di Rusia, ya di Rusia. Di Amerika, ya di Amerika. Di Saudi, ya di Saudi. Di mana kita tempat melihat apa? Melihat bulan. Masya Allah ya. Karena kata Nabi, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan berbuka pun karena melihat apa? Bulan. Bulannya berapa? 1. Di negeri mana? Di negeri yang 1. Di mana? Di tempat kita berada. Subhanallah. Dan ini merupakan amal jama'i, bukan amal infiradi. Jangan ada yang duluan dan jangan ada yang belakangan. Harus bersama-sama. Seperti kita sholat. Nggak boleh ada yang sholat duluan. Ya, nggak boleh ada yang sholat belakangan mengikuti keputusan-keputusan yang ditentukan oleh mereka sendiri. Nggak boleh. Harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan, karena sholat mengikuti perputaran matahari, ya. Puasa mengikuti perputaran apa? Bulan. Mataharinya 1, bulannya 1. Dan siapa yang mengatur matahari dan siapa yang mengatur bulan? Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya agama kita. Ya, hebatnya agama kita. Maka pantas kalau Nabi katakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang dapat menandingi ketinggian Islam. Karena yang mengatur, yang mengurus, ya, yang menentukan dari yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibohongin hati kita. Ketika kita berbicara yang maha tinggi siapa? Allah. Menyebut saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci dia wa ta'ala dan ketinggiannya. Ini luar biasa ya. Hebatnya Islam ini. Makanya nanti berpuasa ya merupakan amal jama'i. Kita harus ikuti keputusan pemerintah Republik Indonesia yang tentunya akan diputuskan oleh menteri siapa, Pak? Menteri Agama. Ya, Menteri Agama. Jadi kita harus betul-betul melaksanakannya sebagai amal jama'i. Kalau sudah ada putusan dari Menteri Agama Republik Indonesia, mulailah kita apa? Bukan pukul beduk bakar petasan, bukan ya. Tapi berdoa. Doanya apa? Di bab ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Bab apa yang dibaca ketika terbitnya hilal. Ya, bagaimana doanya? Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah hilalu rusdin wa khairin. Masya Allah. Ini yang dibaca Nabi di depan para sahabat. Nabi baca ketika terbitnya hilal, masuki 1 Ramadan, ya, terlihat hilal bulan tanggal 1 apa? Ramadan. Untuk besok kita apa? Puasa. Mulailah Nabi bertarawih bersama para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajmain. Malam pertama penuh, malam kedua lebih penuh, malam ketiga sangat penuh, malam keempat Nabi nggak datang. Kenapa? Ya, sampai waktu subuh. Ya, sehingga selesai sholat subuh Nabi berhadapan kepada jamaah sahabat. Apa kata Nabi? Saya tahu semalam kalian menanti-nanti kedatanganku untuk bersama kalian.
Dan apa kata Nabi? Falam yamna'ni an akhraja ilaikun. Ya, tidak ada yang melarang aku untuk keluar bersama kalian. Anni khosyitu, cuman saya takut antufradu alaikum, kalau kalian menjadikan apa? Wajib tarawih itu. Makanya tarawih sunnah, yang wajib apanya? Puasanya. Ya, Allah katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang wajib puasanya, yang sunnah apanya? Tarawihnya. Tapi walaupun tarawih sunnah, kita jangan tinggalin sunnah, karena kita adalah ahli sunnah. Ya, kita ahli sunnah. Dan siapa ahli sunnah? Kata Imam ya Ibnu Hazm dalam kitab Al-Fisal, ya, fil Mihal, ya, wal Hawa wan Nihal, di jilid 2 halaman 271. Kata Imam Ibnu Hazm, ini kata Imam Ibnu Hazm, definisi ya ta'rif tentang ahlus sunnah. Kata beliau apa? Ahlus sunnah alladzi nadhkuruhum ahlul haq. Ahlus sunnah, mereka yang kami sebutkan adalah ahlul haq, ahli kebenaran, memiliki kebenaran. Itu ahlus sunnah ta'rifnya. Oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Hazm. Masya Allah ya. Wa man adahum fa ahlul bid'ah. Selain mereka, kata Imam Ibnu Hazm, adalah ahlul bid'ah. Selain daripada ahlus sunnah, adalah ahlul bid'ah. Ini kata Imam Ibnu Hazm. Masya Allah ya. Siapa ahlus sunnah? Fa innahumus sahabah radhiyallahu anhum. Mereka adalah para sahabat yang Allah telah meridhai mereka. Wa kullu man salaka nahjahum min khiyarit tabi'in. Dan siapa saja yang selalu menempuh manhaj, cara beragamanya para sahabat, min khiyarit tabi'in, dari sebaik-baik para tabi'in yang selalu mengikut sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikutan kita, ini panutan kita, ini uswah dan qudwah kita. Karena kata Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia kurunku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa? Ya, setelah sahabat yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, yaitu setelah tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Masya Allah. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, ahlus sunnah adalah mereka para sahabat, ahlul haq, ahli dalam kebenaran, berada di atas yang benar, mengikuti Nabi yang as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Makanya kalau kita mau benar dan dibenarkan, ikut yang benar. Siapa? Nabi. Kenapa? Karena Nabi dari yang maha benar. Siapa yang maha benar, Pak? Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Maha benar Allah dan maha benar Rasulnya. Jadi siapa yang mengikuti, menempuh perjalanan mereka para sahabat, ya, itulah yang baik. Min khiyarit tabi'in, yaitu dari para tabi'in. Ini yang menjadi ikutan, ya, anutan kita. Kemudian summa, ya, ashabul hadis, dan orang-orang yang menjadi para ahli hadis, itu ikutan kita. Wa manittaba'ahum minal fuqaha, dan yang mengikuti para ahli-ahli hadis dari para fuqaha. Jilan pajilan, dari generasi ke generasi, kata Imam Ibnu Hazm. Ila yaumina hadza, sampai hari ini, kata Imam Ibnu Hazm pada waktu itu. Jadi ikutan kita adalah siapa? Para fuqaha.
Ikutan kita siapa? Para ahli hadis, bukan ahli hawa. Yang kalau nyampein cuman fitnah-fitnah aja, enggak. Ahli hadis. Karena ahli hadis, kata Syekh Albani, dinukilkan dalam sifat sholat nabinya yang beliau susun, ahli hadis itu senapas dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata seorang pujangga. Masya Allah, karena dia selalu menyampaikan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikutan kita siapa? Para fuqaha. Ikutan kita siapa? Para ahli hadis. Ikutan kita siapa? Yaitu tabi'in. Ikutan kita siapa? Para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Masya Allah ya. Jilan fajilan, kata Imam Ibnu Hazm, dari generasi ke generasi, ila yaumina hadza, sampai hari ini. Wa maniktada bihim minal awam, dan siapa mereka yang selalu mengikuti mereka dari orang-orang awam. Siapa orang awam, Pak? Saya, antum, ana, ya, kalian. Ini orang awam. Bukan ahli ilmu kita ini, tapi orang awam yang selalu mengikuti para fuqaha, mengikuti ahlul hadis, mengikuti tabi'in, berusaha mengikuti sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat Nabi, Allah nyatakan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah sebaik-baik umat, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ini kata para ulama siapa? Nabi dan sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Makanya wa maniktada bihim minal awam, siapa yang mengikuti mereka dari orang-orang awam, dari generasi ke generasi sampai waktu itu hingga kita hari ini. Bisyarqil ar wa gharbiha, ya, bisyarqil ardi wa gharbiha, di bumi barat dan di bumi timur. Masya Allah ya. Di bumi timur atau di bumi barat atau di bumi mana saja, kata Syekh, kata Imam Ibnu Hazm rahmatullahu alaihim, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut-pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam apa? Dalam menantikan datangnya masuk 1 Ramadan. Kita ikut pemerintah, ya, ikut pemerintah. Ya, karena pemerintah membuka sidang apa? Sidang isbat untuk menentukan masuknya 1 Ramadan. Begitu ada putusan dari pemerintah, Masya Allah ya, ini pemerintah ngajak kita untuk berbuat apa? Berbuat baik. Harus kita ikutin ajakan kebaikannya. Harus. Kenapa? Karena untuk melaksanakan ibadah. Ibadah apa, Pak? Ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, dengan mengundang seluruh organisasi-organisasi Islam di negeri ini untuk melihat masuknya 1 Ramadan. Begitu ada putusan, kita doa, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah terbitkanlah hilal atas kami, bil amni, penuh dengan aman. Ya, penuh dengan apa? Aman. Sehingga dengan amannya, subhanallah, mudah-mudahan bebas dari corona, amin. Itu yang kita harapkan. Udah nggak ada lagi virus-virus dah ya. Udah nggak ada lagi yang pakai apa? Masker. Udah nggak ada lagi yang pakai sholat renggang-renggang sopnya. Ini yang kita harapkan. Doa punya kekuatan. Saya aja sakit Pak, doa Pak. Ya, saya sakit tipes. Ya, begitu. Tipes ringan. Lalu diinfus, habis 2 botol. Belum habis juga, sakit tipesnya masih panas asal datang malam. Ya, saya dirawat di sini Pak, Rumah Sakit Umum Pekerja 4 hari. Di swab Pak, akhirnya katanya apa? COVID-19, corona saya. Terus saya dilarikan ke Rumah Sakit Sulianti Saroso 8 hari.
Yang lain pada pakai ventilator, saya enggak. Doa terus saya Pak, karena doa punya kekuatan. Allahumma rabban nas, ya, wahai Allah Tuhannya manusia. Adhibil ba'sa, ya Allah hilangkanlah kesukaran. Hilangkanlah kesukaran. Washfini, dan berikan aku kesembuhan. Wa anta syafi, di mana engkau sebagai penyembuh. La shifa'a, tidak ada penyembuh illa shifa'uk, kecuali engkaulah sebagai penyembuh. Shifa'an, semoga Allah berikan kesembuhan. La yughadiru saqama, hingga tidak ada penyakit yang menyisa. Ini doa orang sakit, doa orang kepada orang yang sakit. Doa itu punya kekuatan Pak. Alhamdulillah, di hari Jumat 8 hari saya di Sulianti Saroso, kata dokter, Bapak ya masa kritis COVID-nya sudah lewat, jadi besok sudah boleh pulang. Saya alhamdulillah Pak, bersyukur. Ya, beberapa hari kemudian saya langsung lari Pak, gondrong rambut saya, nyukur kemana nih? Ke Pak Agus. Saya cukur Pak, datang sini. Alhamdulillah hingga hari ini Pak. Jadi doa itu punya kekuatan. Makanya nanti begitu ada putusan dari Menteri Agama untuk masuknya 1 Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah terbitkan hilal atas kami, bil amni, penuh dengan aman. Wal iman, penuh dengan iman. Wassalamati, penuh dengan selamat. Penuh dengan iman, tidak ada huru-hara, tidak ada bencana, tidak ada musibah. Usahakan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Ya, ini doa punya kekuatan. Wal Islam, dan penuh dengan Islam. Masya Allah, luar biasa Pak. Ramadan ini kita dibolehkan sholat berjamaah taraweh, ketimbang Ramadan tahun 2020 nggak boleh taraweh. Seumur-umur kita nggak taraweh di masjid. La haula wala quwata illa billah. Makanya doa kepada Allah. Ini orang suka nyepelein doa. La haula wala quwata illa billah. Jangan sepelein doa. Tidak ada satu nabi yang tidak berdoa. Semua nabi berdoa. Terutama doa ini nanti ketika terbitnya hilal, Pak. Terus kata doa ini apa? Ya, semoga dengan penuh ya aman dan iman, selamat dan Islam. Kata Nabi apa? Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhan engkau Allah, bukan bulan. Lihat di sini. Nabi SAW mentauhidkan Allah dengan rububiyahnya. Bukan bulan Tuhan kita. Tuhan kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhan engkau adalah siapa? Allah. Hilalu rusdin. Semoga dengan terbitnya hilal ini, rusdin, menambah bimbingan. Ya, menambah apa? Bimbingan. Makanya para ulama salaf, Pak, ulama yang selalu berdoa kepada Allah di bulan-bulan ini untuk mendapatkan bulan Ramadan, dan mereka mengikuti hadis-hadis Nabi, karena ada hadis Nabi mengatakan bulan Rajab bulan penanaman, bulan Sya'ban bulan penyiraman. Nabi, Pak, ya, bulan Sya'ban itu kata Aisyah, tidak aku melihat Rasulullah SAW berpuasa. Begitu banyak beliau puasa sunnah, hampir menyamai puasa Ramadan, yaitu puasa pada bulan apa? Sya'ban. Masya Allah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini pada bulan Sya'ban malah kagak puasa ya. Yang disuruh puasa bulan apa, Pak? Rajab ya. Gitu. Sya'bannya enggak. Rajab silakan puasa dengan puasa sunnah, ada puasa harian, puasa Nabi Daud,
Ada puasa pekanan, puasa Senin dan Kamis. Ada puasa apa? Bulanan, puasa Ayyamul Bid, malam terang bulan. Masya Allah. Kembali lagi puasa harian, puasa Nabi Daud. Tapi di bulan Sya'ban ini Nabi SAW melarang. Apa kata Nabi? Idza baqiya nisfu min Sya'ban, apabila masuk pertengahan bulan Sya'ban, fala tasumu, jangan kalian berpuasa. Enggak boleh puasa hanya di tengah bulan apa? Sya'ban, kecuali sebelumnya puasa tanggal 14. Sebelumnya puasa tanggal berapa? 13, boleh. Tapi kalau hanya pertengahan Sya'ban, Nabi melarang. Nabi melarang berpuasa di tengah bulan Sya'ban. Begitu juga mendahului Ramadan dengan sehari berpuasa atau 2 hari nggak boleh. Kecuali yang biasa puasa apa? Puasa sunnah. Dan Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban, kata Aisyah, hampir menyamai bulan apa? Ramadan. Masya Allah Pak, ada hadis seperti itu. Dan Nabi menyukai ketika diperiksa amalan Nabi, Nabi dalam keadaan apa? Puasa di bulan Sya'ban. Seolah-olah Pak, sebelum puasa wajib, puasa apa dulu? Sunnah. Dan nanti habis puasa wajib kembali puasa apa? Sunnah. Karena memang kita punya ibadah tidak luput sebelum wajib selalu didahului dengan apa? Sunnah. Seperti sholat, ada sunnah qabla, ada sunnah apa? Ba'da. Haji itu wajibnya apa? Haji juga wajibnya 1 kali. Sunnahnya boleh berkali-kali. Al-hajju marratan, kata Nabi. Haji itu sekali, enggak boleh berkali-kali. Pamazada, adapun selebihnya, fahuwa tatawwu, dia merupakan apa? Sunnah. Jadi ada wajib, ada apa? Sunnah. Dan kita ahli apa? Ahli sunnah. Makanya kalau orang mengutamakan sunnah, dia akan lebih mengutamakan yang apa? Yang wajib. Gitu. Makanya sunnah jangan ditinggalin. Karena kita adalah ahli sunnah. Masya Allah ya. Jadi Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban, kata Aisyah, hampir menyamai puasa bulan apa? Ramadan. Yang nggak boleh puasa hanya di tengah bulan Sya'ban. Nggak boleh puasa di tengah bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah hari ini sudah masuki hari tanggal 20 Sya'ban. Ya, tinggal beberapa hari lagi akan datang bulan apa? Ramadan. Makanya kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata Nabi ya, bulan Rajab itu bulan ya penanaman. Bulan Sya'ban bulan pengairan, pemupukan. Bulan Ramadan bulan tinggal mengambil hasilnya. Masya Allah. Makanya ulama-ulama salaf terdahulu, salah satunya Al-Imam Asy-Syafi'i, begitu masuk Ramadan Pak, tawakuf majelis ilmu. Udah nggak ada lagi pengajian. Di kita juga begitu ya, nggak ada pengajian ya, masuk bulan Ramadan. Tawakuf. Tapi ulama-ulama terdahulu sudah menanamkan ibadah puasa kepada orang-orang yang menjadi ya mad'unya, seruannya untuk dibekali ilmu sebelum masuk bulan apa? Ramadan. Kenapa demikian? Karena kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata dan sebelum kita beramal. Kalau orang dibekali ilmu, dia akan kuat beramalnya. Sampai-sampai Imam Syafi'i begitu mau masuk Ramadan, tawakuf majelis ilmunya Pak, tawakuf. Lalu dia khusus baca apa? Baca Al-Quran. Khusus baca Al-Quran Pak, Imam Syafi'i. Ini yang menjadi madhab terbesar negeri ini, Imam Syafi'i. Yang kata Imam Syafi'i, idza shahhal haditsu fahuwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah madhabku, kata Imam Syafi'i. Masya Allah ya. Sampai Imam Syafi'i di bulan Ramadan Pak, bulan Ramadan Imam Syafi'i sanggup menghatamkan Al-Quran berapa kali? 60 kali. Subhanallah.
Imam Syafi'i Pak, bulan Ramadan sanggup menghatamkan Quran 60 kali. Berarti seharinya berapa? 2 kali hatam. Luar biasa Pak. Ini hebat ya. Karena Imam Syafi'i umur 9 tahun sudah hafal apa? Al-Quran. Imam yang jadi madhab terbesar negeri ini. Ayo kita pernah 60 kali ya, baru malam 20 aja udah ribut apa? Pulang kampung, enggak? Mulai masjid nyusut. Padahal di sana 10 malam terakhir Ramadan, saat-saat datangnya malam Lailatul Qadar. Yang di sana Allah katakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah seluruh malaikat dan termasuk malaikat Jibril. Biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya. Malam itu penuh ya kesejahteraan. Hatta matla'il fajri, sampai terbitnya waktu fajar. Masya Allah ya. Seluruh malaikat turun. Dan Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Umur kita belum tentu sampai 83 tahun 4 bulan. Makanya kita harus betul-betul dibekali ilmu jamaah. Ya, saudara kita, kawan kita. Ya, terutama masjid Jami Al-Ikhwan. Masya Allah ya. Agar 10 malam terakhir itu betul-betul Pak. Kalau mereka dikasih ilmu, mereka akan beramal dengan ilmu. Ya, jangan disampaikan yang lain-lain. Ilmu aja dah, seputar ilmu. Dan ilmu itu luas sekali. Dan kita berdoa agar kita dapat malam Lailatul Qadar. Amin. Ini harapan kita Pak, nanti di bulan Ramadan tersebut. Karena seluruh malaikat turun. Di mana? Di mana kita berada turun. Jangan ada yang bilang, "Wah, ini kan Lailatul Qadar di sini. Kalau di Amerika gimana?" Ente jangan ngurusin Amerika, urusin ente di sini. Ntar kalau ente ada di Amerika ente mikirin di sini, akhirnya di Amerika nolak. Di sini ente mikirin di mana? Di Amerika, akhirnya di Amerika ditolak. Akhirnya di Amerika ditolak. Akhirnya nolak semua. Itu bukan urusan ente, urusan Allah yang turunkan malam Lailatul Qadar. Yang Nabi bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di malam ganjil. Asyra awakhir min Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan. Fil witri. Di malam apa? Ganjil. Di malam ganjil. Berarti malam 21, 23, iya, 25, 27, 2 berapa? 29. Sampai ada sahabat yang telah dimimpikan Lailatul Qadar di malam 27. Dan dia cerita sama Nabi. Dan kata Nabi, benar mimpimu. Jadi secara umum 21, 23, 25, 27, 29 secara khusus malam berapa? Malam 27. Makanya di negeri Saudi Pak, di negeri Saudi kalau sudah malam ganjil, waduh Masya Allah, terutama malam 27 keluar semua menteri sholat di Masjidil apa? Haram Pak. Masya Allah, nikmat. Kalau nggak percaya, ajak saya. Iya nggak? Ayo kalau nggak percaya, ajak saya. Lebih-lebih malam 27 Pak Agus. Ya, keluar semua untuk dapat malam Lailatul Qadar. Keluar semua itu, menteri-menteri keluar. Sholat bersama imam Pak di Masjidil Haram. Ya, makanya secara umum malam ganjil, ya enggak? Secara khusus malam 27. Karena ada sahabat yang dimimpikan datangnya Lailatul Qadar di malam 27 dan Nabi benarkan. Gitu.
Dan Nabi benarkan. Dan itu gaib, Pak. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ya, ada apa? In alimtu, ya, jika aku tahu lailah min lailatul qadar, ya, satu malam daripada malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang harus aku ucapkan malam itu?" Kata Nabi, "Quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau menyukai maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku. Ini dibaca pada 10 malam terakhir, khususnya malam apa? Ganjil. Di saat pertama Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quranul Karim dahulu di zaman Nabi, fi lailatil qadar, pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Tidak sanggup Nabi menjawabnya, melainkan Allah lah yang menjelaskannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turunlah seluruh malaikat, termasuk malaikat Jibril. Gitu. Turun, Pak, nanti. Al-Qur'annya sudah turun pertama pada malam Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar turun setiap bulan apa? Ramadan, di 10 malam terakhir. Di malam apa? Malam apa? Malam ganjil, khususnya malam 27, cerdas ya. Ini jamaah al-ikhwan sudah cerdas berarti. Khususnya malam 27. Masya Allah ya. Gitu. Umumnya malam ganjil. Ucapin ini. Dan kata Nabi, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, di malam ganjil, imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharap pahala. Masya Allah ya. Apakah dia, Ustadz, saya nggak bisa i'tikaf karena tugas, karena dinas, lalu di tempat saya tetap hidupkan malam Lailatul Qadar. Di malam apa? Ganjil. Dia baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia baca Quran, dia baca salawat, dia baca zikir-zikir yang lain yang diajarkan Nabi, dia hafal-hafalkan doa, dia adakan diskusi Islamiyah dan lain-lain sebagainya. Melek. Masya Allah, dia pasti dapat malam Lailatul Qadar. Ngantuk ya tidur, nggak boleh ibadah dipaksa-paksain ya Pak, gitu. Tapi jangan tidur terus, ya, itu. Jaga itu 10 malam terakhir Pak. Keistimewaan bulan apa? Ramadan. Turunnya Lailatul Qadar. Masya Allah. Makanya dibekali dengan ilmu. Dan kita siap melaksanakan sholat taraweh. Taraweh itu diambil dari kata tarwihah. Apa maknanya? Santai. Tarawih artinya saling santai. Makanya kalau ada orang taraweh ngebut, dia nggak baca makna kandungan maksud taraweh. Ya, jadi taraweh itu imam sampai boleh baca panjang, boleh. Makmum kalau nggak kuat boleh duduk, imamnya panjang, boleh. Tapi coba-coba duduk enggak, dan coba-coba imamnya panjang, kabur di sini. Ya enggak? Gitu. Coba-coba kabur jamaahnya karena pada belum siap, belum tahu ilmunya. Saya pernah diundang Pak, sholat ya
bukan diundang ya. Biasa saya ngisi pengajian di Lewiliang dulu tahun 90-an Pak. Sampai masuk Ramadan gak libur, karena gak boleh libur sama DKM. Udah Ustadz terus aja, justru Ramadan kita haus ilmu. Terus cuman Ustadz mimpin taraweh malam pertama. Dihadirkan lurah Pak. Kata lurah, di sini biasa taraweh 23. Baik, ana ikutin 23. Ya. Tapi bacaannya, keadaannya tuma nina. Masya Allah, tadinya jamaahnya dari sono Pak. Begitu anak selesai salam, ya tinggal 2 baris. La haula wala quwata illa billah. Muncul suara-suara, ya lama banget Pak Ustadz tarawehnya katanya. Ya antum maunya yang berapa? 23 gitu. Ya anak ikutin. Ya, ikutin 23 gitu. Ini memang terjadi khilaf di antara para ulama. Tapi hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, makana Nabi makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ila 11 rakaatan. Kata Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi tidak pernah menambahkan di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan melainkan hanya 11 rakaat. Ya. Adapun yang lain-lain, Mekah itu 23 ya, Madinah 23, terjadi khilaf. Namun yang lain-lain 11. Subhanallah ya. Kalau khilafiyah itu ada dalil, tapi kalau bid'ah tidak ada dalil. Ya, karena karena ada hadis-hadis lain. Ya, ini. Jadi kesimpulannya kita berusaha taraweh benar-benar, Pak. Dengan dilaksanakan secara nina. Dan yang terakhir ya, yang terakhir ini kita usahakan sebagaimana ayat yang saya baca tadi dalam sholat ini, bahwa sahur itu diakhirin. Sahur di apa? Diakhirin. Karena kata Nabi, akhirus sahur wa ta'jilul futur. Akhirkan sahur, percepat buka. Bagaimana cara mengakhirkan sahur? Allah berfirman, wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar thumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Makanya di zaman Nabi ada 2 tukang azan. Pakana Bilal yu'adzinu bilail. Begitu Bilal azan pada waktu malam sebelum masuk subuh, ya, Nabi mengatakan, ya, makanlah dan minumlah. Maksudnya sahurlah. Kata Syekh Albani dalam kitab Tamamul Minah fi ta'liq ala fiqhis sunnah, yaitu 50 ayat antara azan pertama dengan azan kedua. Berapa? 15 menit 50 ayat itu. Jadi kalau jatuh subuh jam 4:15, sahurnya jam 4. Kalau jatuh subuh jam 4:30, sahurnya jam berapa? Jam 4:15. Itu paling 10 menit sahur itu. Supaya habis sahur bisa langsung kemana? Ke masjid. Jangan sahur jam 3. Habis sahur ngantuk. Habis ngantuk dia apa? Tidur. Habis tidur subuhnya bablas. La haula wala quwata illa billah. Tidak dengan ilmu ini. Tidak mengikuti Quran dan tidak mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahurnya diakhirin. Sahurnya diakhirin. Ini Nabi yang suruh. Dan sekiranya kita sudah kenyang buka semalam, masih ada rasa kenyang, enggak pengen sahur, tetap sahur. Kenapa? Tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Sahurlah kalian, karena sahur itu terdapat barokah, Pak. Walaupun cuma apa? Cuma seteguk air. Bisa masih kenyang, makan dari malam, rasanya masih kenyang. Tetap usahakan jangan tinggalin apa? Sahur. Walaupun seteguk apa? Air. Masya Allah. Dan ini sahur, Pak, luar biasa, Pak. Kata Nabi, ista'inu bit'amis sahur ala siyamin nahar.
Kuatkan fisik kita dengan makan sahur untuk berpuasa di siang hari. Karena memang terasanya puasa di siang hari. Oh ya, wa biqailulatin nahar, dan tidur siang ala qiyamil lail, untuk sholat apa? Malam. Usahakan qailulah, tidur siang, untuk sholat apa? Malam. Usahakan sahur untuk berpuasa di siang hari. Jadi nggak ada istilah kalau dia masih sehat nggak puasa, nggak ada istilah. Kecuali kalau dia sakit boleh untuk tidak puasa. Atau dia sapar, boleh untuk tidak apa? Puasa, tapi bayar nanti di hari-hari yang akan datang. Selama dia sehat, kalau dia ngikutin agama, dia sahur, pasti dia kuat. Syaratnya usahakan apa? Sahur. Karena kata Nabi apa? Ya, ista'inu bitta'amis sahur. Kuatkan fisik kalian dengan makan apa? Sahur. Sahurnya dia apa? Diakhirin. Ala siyamin nahar, untuk berpuasa di siang hari. Gitu. Untuk berpuasa di siang hari. Begitu puasa, ya, begitu puasa sejak mulai fajar sampai maghrib, jelang maghrib, di siang hari baru terasa puasa, Pak. Dia kuat udah dengan sahur. Karena dia sehat. Nggak ada istilah Allah juga nauin, saya kerja berat. Jadi apa? Saya nggak puasa. Setiap Ramadan nggak pernah puasa, nggak boleh ini. Harus puasa selama dia masih apa? Sehat. Habis kering tenggorokan saya kalau puasa. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau puasa di siang hari terasa, ya, beliau masukkan air, beliau ambil air, diguyurin, Pak. Shhh, boleh. Kalau begini kan boleh nggak? Yang nggak boleh apa? Begini. Jadi nggak ada istilah Allah nauin, ya, Allah nauin. Saya nggak puasa dulu karena saya punya anak, punya istri, nyari fulus buat idul apa? Idul Fitri, buat Lebaran. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada istilah nggak puasa kalau dia masih apa? Sehat. Makanya dikasih tahu ilmunya. Sahurnya dia apa? Diakhirin. Sahurnya diakhirin. Jangan sahur jam 3. Sahur jam 2. Gimana? Keroncongan lagi perut. Dan terasa puasa di siang hari. Ya Allah, kering tenggorokan anak, guyurin. Ya. Masuk jam 1. Masih lagi, guyurin lagi. Masuk jam berapa? Jam 2. Guyurin lagi. Masuk lagi jam berapa? Jam 3. Ayo. Guyurin lagi. Ya, asar udah. Hilang dah matahari. Mulai putih. Enggak lama lagi apa? Kuning. Enggak lama lagi merah. Masuk apa? Maghrib. Masya Allah. Ini yang banyak orang nggak tahu ilmunya nih di sini. Beritahu kalau dia sehat, tetap dia harus apa? Puasa. Nggak ada istilah Allah juga nauin, saya nggak puasa karena saya punya tanggungan. La haula wala quwata illa billah. Jangan, ya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan umur kita nanti sampai pada bulan Ramadan, ya, bisa memakmurkan masjid ini dengan sholat tarawih, tadarus, ya, menghidupkan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan agar kita dapat malam Lailatul Qadar, dan kita menjalankan ibadah puasa dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, bersantap apa? Sahur, dengan sahur yang diakhirkan. Dan habis subuh jangan bikin subuhan jalan-jalan, jangan bikin subuhan. Baiknya baca Quran atau dengerin ada kuliah subuh kalau ada. Kalau nggak ada, baca Quran, khatamkan Quran, bikin tadarus, ya, bikin tadarus. Insya Allah. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mungkin kita di tahun lalu ada yang belum bayar puasa Ramadan, silahkan bayar sebelum masuk bulan apa? Ramadan.
Tapi nggak boleh bayar sekalian mengerjakan sunnah, nggak boleh. Karena ada orang bayar Ramadan Senin Kemis. Jadi puasa Senin Kemis sekalian bayar Ramadan, nggak boleh. Ya, bayar Ramadan walaupun mengerjakannya Senin dan Kamis. Karena yang wajib tidak boleh digabung dengan yang sunnah. Yang boleh itu sunnah dengan sunnah lainnya. Kalau sudah terlewatkan sunnahnya, ya, nggak boleh yang wajib dengan yang sunnah, dan nggak boleh juga digabung yang wajib dengan yang wajib.